Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kembali akan menemani teman-teman ya dalam obrolan santai seputar kehidupan, bisnis, inspirasi, motivasi, edukasi dan juga tutorial serta hal lainnya yang insya Allah bermanfaat. Baik teman-teman, di video kali ini kita kembali akan mengulas hal yang berhubungan dengan dunia per-YouTuban, terutama hal-hal yang harus kita hindari ketika kita memang mau serius ya di YouTube. Setelah pada video yang lalu kita mengulas tentang perbedaan antara YouTuber dan konten kreator. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe dan baru mampir ya, silahkan subscribe dulu agar kita sama-sama sukses di dunia YouTube ini dan sendiri semakin bersemangat ya dalam menyajikan konten-konten di channel ini. Baik, terima kasih untuk yang sudah, silahkan untuk yang belum subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya agar teman-teman juga tidak ketinggalan informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, sebagai pemula ya seperti halnya sendiri, kadang-kadang hadir rasa tidak sabaran di dalam konten. Kita ingin cepat-cepat ingin monet, cepat-cepat mencapai persyaratan yang ditetapkan oleh YouTube, dan bahkan ada ya keinginan untuk ya menempuh cara yang tidak diperbolehkan oleh YouTube itu sendiri ya, artinya menghalalkan segala macam cara ya. Padahal itu sesuatu hal yang harus dihindari. Ketika kita salah langkah di awal, maka seterusnya kita akan melangkah dalam hal yang salah. Nah, untuk itu di video ini kita akan sama-sama sharing ya, apa saja ya yang harus kita hindari ketika kita memang mau serius di YouTube ini. Baik teman-teman, hal yang pertama yang harus kita hindari ya ketika memang kita ingin serius di YouTube, yaitu melanggar aturan yang ditetapkan YouTube. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah kita sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang YouTube. Kenapa? Ya, karena memang kalau misalkan kita ya memasuki aturan atau hal yang dilarang YouTube, mungkin saja kan channel kita kena masalah nantinya, kena ban atau ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Bagaimana caranya agar kita tidak ya sampai memasuki larangan YouTube gitu loh ya? Caranya sangat mudah. Caranya ya kita harus mengetahui apa saja yang dilarang oleh YouTube. Artinya kita harus mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube sendiri. Jadi sebelum kita jauh-jauh ya, sebelum kita lebih jauh maksudnya ya, lebih jauh terjun ke dunia per-YouTuban ini, sebaiknya teman-teman memahami dulu semuanya ya tentang aturan-aturan YouTube, sehingga dengan kita mengetahui aturan-aturan YouTube itu ya kita akan hati-hati dalam setiap langkah, dan kita akan tahu apa yang seharusnya kita hindari ketika menjadi konten kreator gitu. Nah, setidaknya kalau kita sudah berusaha dan nanti misalkan nauzubillah ya, jangan sampai terjadi ada masalah, kita bisa banding gitu, karena memang kita tidak melakukan kesalahan, karena memang sistem kadang-kadang kan melakukan kesalahan. Nah, ketika hal itu terjadi ya, dan jangan sampai, maka kita bisa ada celah ya untuk kita bisa banding dan channel kita bisa pulih kembali. Jadi hal yang pertama yang harus kita hindari adalah melanggar aturan yang telah ditetapkan YouTube. Jadi sekuat tenaga kita hindari larangan itu, atau aturan-aturan yang telah ditetapkan YouTube kita patuhi dengan sekuat tenaga kita. Hal yang kedua ya teman-teman yang harus kita hindari ketika kita ingin menjadi konten kreator yang serius di YouTube, yaitu melakukan sub warsab, atau ya istilahnya kita menambah sub mengharapkan ya subscriber dengan kita saling sub, atau juga dengan menggunakan ya jasa tambah sub, atau juga kita melakukan spam dan lain sebagainya lah. Pokoknya kita melakukan untuk menambah sub itu dengan cara yang tidak jujur ya, baik itu saling tonton, saling sub, itu tidak akan ya ada nilai tambah lah buat channel kita. Kenapa? Jadi seperti ini teman-teman ya, karena memang subscriber itu kan pelanggan kita. Jadi artinya
ya memang orang-orang yang suka dengan apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan. Jadi mereka-mereka itu adalah ya sahabat-sahabat kita yang justru akan mendatangkan keuntungan di lain waktu ya. Ya bisa kita bayangkan ya, misalkan kita punya subscriber yang banyak tapi memang orang-orang yang tidak berkepentingan dengan kita, artinya yang memang tidak suka dengan konten kita ya hanya kebutuhan untuk saling sub saja untuk menambah subscriber. Nah ketika kita mengunggah video gitu, mereka tidak akan kembali dan mereka tidak akan menonton. Sementara ya, jadi ya untungnya kita atau mendapatkan keuntungan kita kan dari dari tontonan mereka, dari tontonan orang-orang yang memang menonton video kita. Lantas apa untungnya misalkan subscriber sekian juta, sekian ribu, sekian ratus ribu, tapi mereka bot semua, tapi mereka bukan manusia, atau mereka yang tidak berkepentingan walaupun manusia, ya tetap saja apa bedanya dengan sub kita baru puluhan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nah sekuat tenaga, hal yang kedua yang harus kita hindari adalah melakukan sub atau saling subscriber, atau kita menggunakan jasa tambah sub, atau kita menggunakan bot ya, seperti itu. Jadi kita usahakan biarkan saja ya, kita ngonten aja, jangan terlalu banyak pikiran. Kita ngonten, kita ya memberikan konten-konten yang bermanfaat, yang hasilnya ya kembalikan ke pihak YouTube lah. Kita yang penting ada usaha. Masalah mereka mau menyukai ataupun tidak ya itu bukan urusan kita. Dan sejelek apapun konten kita, insya Allah kalau misalkan kita kreatif ya, lama kelamaan kita akan bagus juga dalam konten, dan akan ada subscriber juga, akan ada pelanggan juga, akan ada orang yang menyukai. Teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat misalkan channel-channel yang ya menurut saya sih ya kurang berfaedah, misalkan kurang bermanfaat, tapi nyatanya mereka banyak subscribernya. Nah itulah karena memang kesukaan orang kan beda-beda teman-teman. Nah, jadi kita yakin saja, biarkan saja ya berjalan seperti air mengalir. Ya insya Allah lama kelamaan subscriber akan banyak juga. Jadi seperti itu. Jadi usahakan hindarilah untuk saling sub atau membeli subscriber seperti itu. Jadi kita biarkan mengalir apa adanya dan bertambah sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk atau untuk subscribe di channel kita. Nah untuk yang ketiganya teman-teman, yang wajib kita hindari adalah membeli jam tayang. Kenapa? Ya seperti yang disampaikan di awal ya, kadang-kadang saya sendiri punya rasa tidak sabaran ya untuk mencapai ya 4.000 jam tayang. Memang untuk mencapai 4.000 jam tayang, apalagi misalkan video kita hanya ditonton beberapa orang, itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lah. Apalagi misalkan ya hanya beberapa menit atau detik saja yang ditonton, itu memang berat lah. Tapi kita jangan mengambil jalan pintas. Kenapa? Karena memang ya dengan bertambahnya jam tayang, dengan bertambahnya waktu tonton, itu kan sudah bisa dijadikan sebagai tolok ukur ataupun patokan bahwa video kita memang disukai. Jadi jangan sampai seperti itu, atau jangan sampai kita membeli jam tayang, karena justru jadi tidak terukur ya konten kita. Nah dengan adanya jam tayang itu kita bisa mengukur bahwa ya channel konten kita ada banyak yang nonton, sehingga ada patokan bahwa ya konten inilah yang menjadi kesukaan mereka gitu loh. Ada teman ini cerita ya, untuk yang lainnya cuman 10, 20, 100 paling banyak, tiba-tiba ada yang meledak gitu loh, sampai 76.000 dalam waktu hanya 1,5 bulan langsung monet seperti itu. Selain jam tayangnya tercapai, subscribernya juga langsung tercapai. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita konsentrasi aja konten ya, konsentrasi aja konten sesuai dengan niche kita, sesuai dengan kategori yang ingin kita sampaikan. Jadi kita kita berusaha dengan sekuat tenaga menyajikan konten-konten yang memang ya kita sukai, memang kita kuasai, dan terus kita konsisten. Insya Allah
lama-kelamaan kita akan menemukan juga ya konten yang akhirnya meledak juga atau viral ya. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita mencari jalan pintas dengan ya hal-hal yang memang tidak disukai oleh YouTube, dan itu akan melanggar aturan YouTube. Nah apalagi jika menggunakan bot gitu ya, dengan menggunakan ya software, ya itu akan berbahaya, justru channel kita akan rusak lah seperti itu. Karena memang yang pertama misalkan jam tayangnya rusak, terus apa ya algoritmanya jadi rusak, terus juga ya tadi subscribernya bukan manusia, ya bagaimana kita mau berkembang channelnya seperti itu. Nah itulah teman-teman yang harus kita hindari. Jadi yang ketiganya, kita jangan sampai ya mencari jalan pintas dengan membeli jam tayang. Jadi biarkan saja natural, biarkan saja secara alami, nanti juga kita akan menemukan konten yang sesuai, yang diminati, sehingga itu bisa menjadi tolak ukur ya untuk kita untuk menentukan, nah inilah konten yang disukai atau inilah yang akan menjadi ciri khas dari konten kita. Nah seperti itu teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai kita melanggar aturan dengan membeli jam tayang. Nah itu tadi teman-teman 3 hal yang wajib kita hindari ya, yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, kita jangan sampai melanggar aturan YouTube, dan yang keduanya kita jangan sampai melakukan support menambah subscriber dengan cara yang tidak jujur, dan ketiganya kita jangan sampai membeli jam tayang, karena itu tidak akan menguntungkan channel kita di masa yang akan datang. Jadi lakukanlah sesuai dengan aturan YouTube. Kita natural saja, jangan terburu-buru. Insya Allah siapapun di YouTube bisa sukses. Kita bisa lihat channel-channel teman-teman kita yang sudah sukses, yang ya channelnya sederhana gitu kan, apa alat-alatnya juga sederhana, tapi tetap mereka bisa sukses. Nah seperti itu teman-teman. Baiklah, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya, dan jangan lupa dukung terus channel ini juga dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share, dan pastinya nyalakan juga notifikasinya. Baik, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.